Perkenalkan, nama saya Irni Maya Radeuli, SSI, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Laura yang terletak di Desa Payola Umbu, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang akan Bapak Ibu saksikan ini adalah praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya dengan judul Merawat dan Melestarikan Budaya dan Kearifan Lokal dalam Lingkungan Sekolah. Selamat menyaksikan, semoga video ini memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh tanah air. Di awal penempatan saya sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 4 Laura, memiliki sarana prasarana yang kurang memadai. Dengan halaman sekolah yang gersang dan berbatu-batu, sekolah bahkan tidak memiliki sarana olahraga, misalnya lapangan voli atau lapangan sepak bola yang permanen. Dengan melihat situasi seperti ini, saya berinisiatif melakukan pemetaan aset dan berhasil mengidentifikasi semua titik masalah dan menguraikan secara baik dan menemukan solusi pemecahannya sehingga mampu menata sekolah ke keadaan yang seharusnya. Hal berikut yang saya hadapi saat saya baru bertugas 2 bulan, rekan-rekan guru menyampaikan kepada saya bahwa kita harus melaksanakan kegiatan akreditasi karena yang seharusnya tahun 2020 tetapi ditunda. Dan akhirnya pada awal tahun 2023 kami mempersiapkan semua dan melaksanakan sesuai waktu yang ditentukan dari Badan Akreditasi Nasional pada tanggal 26 sampai 27 Mei 2023 dan kami mengalami peningkatan yang luar biasa dari nilai 72 menjadi 88. Dan salah satu indikator kesuksesan kami adalah dalam menerapkan kurikulum merdeka. Dilihat dari cara kami mengatasi masalah-masalah yang telah lama menjadi keprihatinan di sekolah. Sumba Barat Daya sebagai salah satu kabupaten penghasil jambu mente terbesar di Pulau Sumba, tetapi selama ini masih sangat kurang pemanfaatannya oleh masyarakat. Masyarakat hanya mengelola biji jambu yang langsung dijual ke pengepul, tetapi buah atau isinya dibuang untuk makanan hewan atau ternak. Oleh karena itu, kami memasukkan dalam kegiatan kokurikuler untuk diolah secara baik. Buah jambu mente bisa dimanfaatkan hasilnya antara lain sebagai abon jambu mente, sirup jambu mente, anggur jambu mente, manisan jambu mente. Sebagai pimpinan di tempat ini, saya merasa terpanggil untuk sebisa mungkin menemukan cara mengatasi masalah ini, sehingga program ini harus melibatkan murid secara penuh di dalam kegiatan festival budaya dan juga memasukkan pengelolaan jambu mente ke dalam kegiatan kokurikuler sekolah. Adapun tantangan yang saya hadapi sebagai kepala sekolah, yang pertama, apakah kami menyelenggarakan secara mandiri atau mengikuti festival budaya yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Yang kedua, kami harus menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti peralatan gong, aksesoris pakaian, perlengkapan tarian yang menunjang festival budaya ini bisa diikuti secara rutin setiap tahun. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman peserta didik dan orang tua murid untuk berperan aktif dalam kegiatan festival budaya. Yang keempat, ketersediaan dana BOS yang masih terbatas. Sedangkan tantangan yang kami hadapi dalam pengolahan jambu mente yaitu yang pertama, kami masih kurang alat untuk pengolahan buah jambu mente. Yang kedua, kami tidak mempunyai guru di sekolah yang mempunyai latar belakang atau paham tentang cara mengolah jambu mente yang baik dan benar. Yang ketiga, kami belum mempunyai modul ajar yang betul-betul operasional sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang keempat, pengalaman masa lalu kami yang sudah pernah melaksanakan program ini tetapi masih belum efektif karena kami belajar bermodalkan dari internet dan YouTube. Nah, ini tantangan-tantangan yang membuat kami, apakah kami mampu melewati ini atau tidak. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas, yang pertama, saya mengadakan rapat bersama seluruh Dewan Guru berkolaborasi dengan komite sekolah agar kami mempunyai pemahaman yang sama. Yang kedua, saya meneruskan hasil rapat ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara. Yang ketiga, kami melakukan secara rutin kegiatan ekstrakurikuler yang sudah disiapkan oleh sekolah, mulai dari kegiatan tari-tarian daerah, menyanyikan lagu-lagu daerah, dan cipta lagu daerah. Sedangkan untuk pengolahan jamu mente,
Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama, saya mengadakan rapat bersama Bapak Ibu Dewan Guru dan juga komite sekolah agar kami mempunyai pemahaman yang sama. Yang kedua, kami mencari guru tamu alias narasumber luar untuk membantu kami mengajarkan murid-murid kami tentang pengolahan jamu mente yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kami membuat modul ajar kokurikuler yang lebih operasional. Setelah berbagai upaya yang saya benahi dalam menghadapi tantangan, pada akhirnya kami berkesempatan mengikuti festival budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hasilnya, festival budaya di tahun 2022 kami bisa mengikuti secara baik meskipun itu merupakan festival budaya perdana bagi kami. Pada tahun 2023, kami mengikuti kembali festival budaya tersebut dan memperoleh juara lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2024 kami mengikuti secara baik dan memberikan hasil yang cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2025 kami juga mengikuti kembali festival budaya dan berhasil memperoleh juara 3 solo putri lagu daerah, juara 4 lomba cipta lagu daerah, dan juara 5 tarian kreasi daerah. Program-program ini memberi dampak yang baik terhadap rapor pendidikan sekolah kami, di mana nilai rapor pendidikan sekolah kami dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat memuaskan, yaitu berupa kemampuan literasi dan numerasi murid sampai karakter murid semuanya hijau. Ini dibuktikan dengan kami menerima BOS kinerja selama 3 tahun berturut-turut, berkat aktivitas kami merawat dan melestarikan budaya dan kearifan lokal dalam lingkungan sekolah kami. Kami menjadi penggerak sekolah sehat tingkat SMP di Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga menjadi perwakilan jenjang SMP ke tingkat nasional dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun ini, sekolah kami juga menjadi sekolah bersih jenjang SMP yang dipilih mengikuti penilaian Adipura oleh Kementerian di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini dilihat dari cara kami melaksanakan pemilahan sampah organik dan anorganik, sehingga semua sampah dimanfaatkan dengan baik. Untuk sampah anorganik, kami gunakan sebagai alat kerajinan tangan dalam bentuk tas anyaman, kolase foto, sampah ekobrik, dan pembuatan botol plastik sebagai pot bunga. Refleksi yang bisa kami ambil berkaitan dengan kegiatan ini adalah yang pertama, murid menyadari pentingnya menjaga atau merawat budayanya. Yang kedua, guru dan murid menyadari pentingnya peran mereka sebagai penjaga budaya, misalnya mengetahui bahasa daerah, lagu-lagu daerah, dan tarian daerah. Yang ketiga, penting agar kita menjaga kolaborasi antara berbagai elemen agar kegiatan festival budaya yang besar bisa terlaksana dengan baik. Yang keempat, perlu sekali agar kekompakan dalam tim tetap terjaga sehingga sebuah kegiatan betul-betul bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang terakhir berkaitan dengan pengolahan jamu mente, kami menjadi paham dan tahu bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini di sekolah tidak hanya atau tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi kami membutuhkan kerjasama dengan orang tua murid. Dalam hal ini kami melibatkan mereka sebagai narasumber atau guru tamu dalam memberdayakan sumber daya alam yang ada di daerah kami, sehingga lebih dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Demikian refleksi yang bisa kami petik dari program-program yang sudah dibuat di sekolah dalam rangka untuk merawat dan melestarikan budaya dan kearifan lokal dalam lingkungan SMP Negeri 4 Laura. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan ini berhubungan dengan beberapa kali mengikuti festival budaya yang sempat saya lihat itu ikut dalam festival budaya tarian daerah, lagu-lagu daerah, cipta lagu daerah, dan saya berpikir itu hal yang luar biasa, Mama. Dalam hal ini bisa melatih anak-anak kita di SMP Negeri 4 ini dalam generasi-generasi penerus Sumba Barat Daya dalam hal mengembangkan potensi dirinya sehingga merawat keberagaman budaya secara khusus yang ada di Desa Pelihara Umbu, Kecamatan Laura. Apakah anak-anak di sekolah kita mempunyai potensi atau tidak dalam mengelola jamu mente, Bapak? Iya, sangat berpotensi. Oh, jadi mereka punya potensi, Bapak. Bapak yakin tidak mereka bisa berkembang? Apakah anak-anak antusias atau termotivasi untuk kegiatan yang kemarin kita adakan, Bapak? Iya, sangat yakin bahwa orang punya antusias dan semangat untuk melakukannya. Baik, Bapak. Jadi semua aktif, Semuanya tidak ada yang masalah, Bapak. tidak ada masalah. Ya. Kemudian berkaitan dengan harapan Bapak, berharap apa terhadap sekolah nanti berkaitan dengan program ini bagaimana, Bapak? Ya, sebenarnya ke depannya dong semangat yang bermanfaatan buat teman-teman. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 4 Laura. Semoga praktik baik merawat dan melestarikan budaya dan kearifan lokal dalam lingkungan sekolah ini
bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. GTK hebat, Indonesia kuat.